Halo semuanya, balik lagi di video Labuan Bajo aku part 2. Maaf ya, aku telat banget buat upload part 2-nya. Sekarang kita lanjutin perjalanan dari Pulau Padar tadi. Yang belum nonton part 1-nya, main ke video sebelum ini ya. Kita bakal lanjutin perjalanan ke Pantai Pink, salah satu pantai yang cantik banget dan terkenal di Indonesia. Nah, di Labuan Bajo ini sebenarnya ada dua pantai pink. Yang pertama yang tadi yang kita lihat dari atas Pulau Padar. Yang kedua yang aku datengin ini. Dan memang kebanyakan turis mendatangi pantai pink yang ada di sini karena di sini banyak penjual-penjual makanan dan cemilan seperti kelapa muda, kopi, dan lain-lain. Kenapa ya pasir yang ada di pantai ini berwarna pink? Nah, menurut informasi yang aku dapat, ini karena adanya pecahan koral berwarna merah yang terbawa dari laut yang akhirnya bercampur dengan pasir warna putih yang ada di pantai ini, sehingga warna pinknya jadi lebih dominan. Buat kalian yang berkesempatan ke Pantai Pink, jangan lupa buat bawa roti-rotian ya. Karena di sini banyak banget ikan cantik yang kita pancing sedikit aja pakai roti, mereka tuh langsung mendekat. Bahkan ini hanya sebatas betis loh dan ikannya tuh udah banyak banget. Dan buat kalian yang berkesempatan lama nih untuk singgah di Pantai Pink, aku saranin kalian buat berenang dan snorkeling. Karena di sini tuh airnya jernih banget. Dan di sini ombaknya nggak gitu besar, jadi cenderung terang. Buat kalian yang baru belajar snorkeling, tempat ini cocok banget buat kalian. Oh iya, buat kalian yang berkesempatan datang ke pantai ini, kalian tidak diperbolehkan untuk membawa pulang pasirnya ya. Kalau kalian tetap maksa buat bawa pulang dan dilakukan pengecekan di Bandara Labuan Bajo, pasir tersebut akan diambil dan disita oleh pihak bandara karena pasir di sini itu dilindungi. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau air di pantai ini tuh jernih banget, kalian bisa lihat sendiri. Belum jauh dari bibir pantai, kalian udah bisa ngelihat karang-karang yang ada di sini. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian berkesempatan ke sini, jangan lupa buat snorkeling. Kan cantik banget? Setelah puas menikmati Pantai Pink dengan keindahan pasir dan lautnya, sekarang kita balik ke kapal untuk siap-siap dan mengunjungi destinasi berikutnya. Nah, di sini aku ganti baju karena sebelumnya aku pakai dress, aku ganti celana karena kita mau mengunjungi Pulau Komodo. Ya, benar banget. Kita udah sampai di Labuan Bajo, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak singgah ke Pulau Komodo. Seperti biasa, sebelum masuk Pulau Komodo di masa pandemi, kita dicek suhunya dulu. Terus kita melakukan pendaftaran dan membeli tiket di loket. Nah, di Pulau Komodo ini kalian nanti bisa milih dua trip. Ada yang long distance, dimana kalian nanti ngelilingin hutan dulu. Ada yang short distance, jadi nanti kalian langsung ke tujuan dimana Komodonya itu berada. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Nah, setiap kalian masuk ke Pulau Komodo dan membeli tiket, kalian akan ditemani oleh tour guide lokal atau penjaganya, pawang Komodonya, sehingga kalian aman. Perlu diingat buat kalian yang kesini juga, kalau kalian lagi datang bulan, kalian harus lebih berhati-hati karena komodo ini bisa mencium bau amis darah dari jarak yang cukup jauh. Nah, ini dia guys yang namanya komodo, hewan yang dilindungi di dunia. Dan ini adalah menu makan siang untuk hari kedua. Enak banget ya guys. Tapi tentu saja kita orang Indonesia tidak lengkap rasanya tidak makan Indomie. Kalian cobain makan Indomie di atas kapal. Enak banget. Nah, ini udah malam guys. Angin kalau malam di atas kapal itu cukup kenceng. Jadi kalian kusaranin buat bawa baju tidur yang hangat. Jangan sama kayak aku dan adekku malah pakai celana pendek.
Dan ini adalah menu makan malam. Nah, makanannya di sini tuh enak-enak banget guys. Jadi jangan takut buat kelaparan, jangan takut nggak cocok sama makanannya karena variasi makanan itu banyak banget. Berhubung ini malam terakhir di kapal, aku mulai nyicil buat packing barang-barang karena kamar yang lain nggak ditempatin. Jadi aku taruh barang-barangku di kamar yang lain dan ginilah cara packingnya. Selamat pagi. Nggak terasa ini adalah hari terakhir di perjalanan sailing aku di Labuan Bajo. Pagi ini matahari udah bersinar dan aku udah siap-siap karena aku mau snorkeling untuk hari yang terakhir di Labuan Bajo. Nggak terasa banget ya perjalanan 3 hari di Labuan Bajo itu menurut aku singkat banget karena destinasinya yang cukup banyak dengan pemandangan yang indah. Rasanya tuh nggak pengen pulang gitu, pengennya di situ terus. Ya nggak sih, kalau kalian ke Labuan Bajo pasti kalian ngerasain hal yang sama kayak aku. Pagi ini kita mau snorkeling ke Kanawa Island atau Pulau Kanawa. Nah, di pulau ini tuh ikannya cantik-cantik banget karena banyak, dan sekali lagi aku ingetin buat jangan lupa bawa roti supaya ikannya mendekat gitu. Ayo, mana nih yang udah gak sabar mau snorkeling? Lihat, dari perjalanan ini udah kelihatan banget kan karang-karangnya. Tuh mama aku aja udah mulai ngelemparin roti-roti biar ikannya mulai pada merapat. Bener kan aku bilang ikannya banyak dan cantik-cantik banget. Di sini ikannya kebanyakan warna hitam, warna putih, sama ada yang kayak pelangi-pelangi gitu. Jangan tanya aku apa nama ikannya karena aku juga nggak tahu namanya apa. Yang jelas ikannya banyak, dan kalau kalian pegang roti pada saat menyelam, nanti ikannya bakal datengin tangan kalian dan gigitin roti-rotian itu. Asik banget deh. Biar lebih jelas ngeliat ikannya, sini yuk aku liatin ikannya dari dalam air. Gimana? Cantik kan guys? Akhirnya aku bisa ngeliatin dan ngedapetin video snorkeling aku dari dalam air dengan jernih. Setelah kemarin gagal terus aku ngedapetin video bawah airnya, dan di hari terakhir aku bisa ngedapetin videonya. Jadi ini adalah ikan-ikan yang ada di Kanawa Island. Banyak dan cantik-cantik, dan mereka juga gak takut. Jadi mereka mau mendekat asalkan kita bawa roti ya. Buat kalian yang nggak terlalu bisa berenang, kalian disaranin buat pakai pelampung aja. Tapi walaupun pakai pelampung, itu udah cukup menyenangkan loh. Ini mama aku aja pakai pelampung. Udah puas snorkeling, ngeliatin ikan-ikan cantik, saatnya kita kembali ke kapal. Ini adik aku gaya-gayaan mau mendayung sampai ke kapal, padahal mas, coachingnya pakai mesin-mesin juga. Dan ini adalah perjalanan untuk kembali dari Kanawa Island menuju ke pelabuhan di Labuan Bajo. Nah, sembari menikmati perjalanan, aku mau ngasih beberapa tips dan trik buat kalian yang akan mengunjungi Labuan Bajo. Yang pertama, kalian harus siapin fisik dan mental yang kuat sebelum kalian ke Labuan Bajo. Karena perjalanan Labuan Bajo ini adalah perjalanan yang sangat membutuhkan kekuatan fisik. Yang kedua, pastikan kalau kalian mau sailing, kalian sudah booking jauh-jauh hari dari travel agent kalian agar ketika kalian sampai di Labuan Bajo, kalian bisa langsung sailing. Yang ketiga adalah jangan lupa bawa uang cash karena di kepulauan di Labuan Bajo tidak ada ATM. Yang keempat adalah jangan lupa bawa pakaian yang nyaman dan obat-obatan pribadi karena ini adalah perjalanan laut dan tidak ada apotik di laut, dan juga pakai pakaian yang nyaman, jadi kalian bisa lebih menikmati. Dan ini adalah menu makan siang di hari terakhir pada trip kali ini. Wah, perjalanan 3 hari 2 malam itu bener-bener gak kerasa banget. Dan jangan lupa sebelum pulang di masa pandemi ini kita harus antigen. Jadi antigennya bisa dipanggil ke kapal ya guys. Jadi kita tidak perlu turun di daerah Labuan Bajo untuk melakukan antigen di klinik.
Seperti yang aku bilang di video part 1 kemarin, kalau Labuan Bajo itu udah punya banyak kafe dan toko-toko di area pelabuhannya. Nah, seperti ini adalah perjalanan dari pelabuhan menuju ke bandara, dan di sepanjang jalan itu isinya toko-toko seperti ini. Dan sudah ada KFC juga, udah ada Starbucks, jadi daerah Labuan Bajo itu udah berkembang banget. Dan sampailah kita di Bandara Komodo untuk mengakhiri trip kita di Labuan Bajo. Buat kalian yang mau ke Labuan Bajo, ayo buruan karena aku yakin banget kalian gak akan menyesal berkunjung ke Labuan Bajo. Sampai di sini dulu ya guys perjalanan vlog Labuan Bajo kita. Sampai ketemu di liburan berikutnya. Dadah!